memulai ibadah kita dengan kita menaikkan lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Saat ini, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian, Hatiku Percaya.
yang persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita supaya setiap firman yang akan kita dengarkan pada malam hari ini biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita menaikkan lagu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Biarlah kita tetap cinta dan tetap setia untuk pelayanan Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ku tetap cinta.
Baik, salam, selamat malam teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, puji Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengar firman Tuhan dan sekaligus membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, yang telah menciptakan kami, yang telah membentuk kami, yang telah menebus kami, yang telah berkorban bagi kami. Kau telah memberikan cinta yang tulus bagi kami, kasih yang sempurna, keselamatan yang tiada taranya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengar firman Tuhan, supaya kami bertumbuh, berakar, berbuah dalam kasih anugerah Tuhan. Waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang menolong. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya secara pribadi berterima kasih kepada para pengurus yang telah memberikan kesempatan yang begitu indah bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sekarang waktunya kita akan membaca Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 6b. Pasti tidak asing lagi tentang hal ini. Kalau sudah, saya akan baca sama kita, yaitu cinta kuat seperti maut, atau karena cinta kuat seperti maut. Namun saya akan baca satu ayat saja semuanya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti bunuh orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan, membaca dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang kukasihi dalam Kristus Yesus, tema pada malam hari ini saya berikan yaitu cinta kuat seperti maut. Sebelum kita masuk menyampaikan firman Tuhan, saya bertanya kepada teman-teman satu dua orang saja. Kalau kita pertama kita jatuh cinta, apa yang perlu kita ucapkan? Apa yang kita rasakan? Boleh minta tolong salah satu. Ketika pertama kita jatuh cinta, apa yang pertama kita rasakan? Ada? Atau saya pilih lah? Ada. Oke. Siapa? Bahagia. Bahagia. Oh, bahagia. Terima kasih. Ketika kita sudah berpacaran, rata-rata pasti kita sudah berpacaran ya. Rata-rata sudah punya pasangan atau ada yang masih jomblo. Tapi tidak masalah, kita akan sama-sama belajar. Ketika sudah menjalin satu hubungan yang spesial, pasti ada membutuhkan pengorbanan, pasti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita, betul? Iya kan? Kita berusaha menyenangkan hati pasangan kita. Kita berusaha membuat dia bahagia. Apapun itu ceritanya, kita berusaha membuat dia bahagia. Lanjut. Nah, di sini saya akan membahas kepada kita tentang cinta sejati atau tentang cinta kuat seperti maut. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini dikatakan cinta sejati itu saya beberapa kasih, lanjut terus. Oke, di sini dikatakan cinta yang mau berkorban. Nah, cinta yang mau berkorban ini tidak memperdulikan dirinya sebenarnya. Karena kenapa? Karena orang yang dia cintai, dia rela berkorban demi orang yang dia cintai tersebut. Kadang banyak orang mengatakan bahwa cinta itu buta. Ya, banyak orang mengatakan cinta itu buta. Salah satu dosen saya sering mengatakan begini sama kami kalau pertama, karena kita itu kalau semester 6, semester 5 mau masuk semester 6 dulu di kampus, baru diizinkan untuk berpacaran. Nah, ketika kita berpacaran, kita akan melapor ke akademi P3.
ke bidang mahasiswaan. Namun mengatakan begini, cinta kalian itu ibaratnya tai kucing rasanya coklat. Tidak tahu membedakan keburukan. Karena kenapa? Karena hati kita, cinta kita, perasaan kita sudah terlekat atau sudah terikat kepada pasangan kita. Sehingga tidak melihat keburukan pasangan kita. Sehingga apapun itu keburukan pasangan kita, kita anggap itu baik. Kenapa? Karena memang kita sudah menerima dia apa adanya. Dan cinta yang berkorban, cinta mau berkorban tidak memperdulikan dirinya sedikit pun. Namun ketika banyak yang putus, tidak ada banyak orang yang kehilangan, sakit hati, depresi, bahkan tidak makan berminggu-minggu. Itu kenapa? Karena ia sudah berusaha, sudah berkorban, sudah memberikan cintanya kepada pasangannya. Ada satu pernyataan Pak Stephen Tong mengatakan begini. Jangan sembarangan memberikan hatimu kepada orang yang tidak menghargai hatimu. Jadi berikan hatimu yang spesial itu kepada orang yang menghargai hatimu. Nah, itu salah satu pernyataan Pak Stephen Tong yang mengatakan bahwa ketika kita memberikan hati kita, ketika hati kita sudah disentuh, maka otomatis hati itu akan terikat dan tidak mudah untuk dilepaskan. Nah, sehingga ketika kita salah memberikan hati kita itu kepada orang, otomatis kita akan mengalami yang namanya kehancuran dan tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan cuma sementara. Yang kedua, tidak pernah meminta balasan. Cinta itu tidak meminta balasan. Oh, karena saya mencintai kamu, saya tulus mencintai kamu, maka kamu harus membalas. Tidak. Cinta itu tulus, cinta itu tidak meminta sedikit pun dari balasan, dia tidak mengharapkan. Karena cintanya tulus dari dalam, dari lubuk dalam hatinya, ia memberikan cintanya kepada pasangannya. Yang ketiga, cinta itu tidak pernah ingkar janji, teman-teman. Kalau orang mengatakan aku cinta padamu, namun ia mengingkar janjinya atau tidak berpegang pada janjinya, maka perlu dipertanyakan hal tersebut. Ketika kita membangun satu hubungan, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu dengan kesetiaan dan komitmen. Ketika komitmen dan kesetiaan ada dalam satu hubungan, saya jamin hubungan itu akan harmonis. Apapun itu rintangan, apapun itu cobaan, akan tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena sudah berpegang pada janji, pada komitmen. Tapi orang yang tidak pernah menepati janjinya, maka orang tersebut pasti tidak akan setia. Sehingga mudah untuk jatuh cinta kepada yang lain. Yang keempat, selalu memberi makna dalam setiap kehidupan. Memberikan makna dalam setiap kehidupan ini penting. Kenapa? Karena ketika kita mencintai atau menjalin satu hubungan, bukan hanya untuk kesenangan atau tentang hawa nafsu, tidak. Tapi di sini dikatakan bahwa selalu memberikan makna dalam setiap kehidupan. Memberikan makna yang berarti sehingga hubungan itu pun bukan hanya berdampak dalam diri kita, namun berdampak pada pasangan kita sendiri. Karena itu tujuan kita berpacaran. Tujuan kita berpacaran atau tujuan kita untuk menjalin satu hubungan, yaitu untuk supaya orang tersebut bertumbuh atau sesuai firman Tuhan, pacaran yang sehat. Karena kita harus memberikan makna dalam kehidupan, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap komunikasi kita. Memberikan makna, memberikan arti tentang satu hubungan itu. Yang kelima, cinta sejati adalah cinta Allah. Allah mencintai manusia dengan tak ada kesudahannya. Cinta Allah sama kuatnya dengan maut. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Otomatis kita akan sudah tahu bahwa cinta Tuhan Allah bagi kita tiada duanya. Ketika cinta kita kepada pasangan kita kuat, begitu kita sayang samanya, begitu kita mencintainya, bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Jika Tuhan tidak memperdulikan nyawanya mati bagi saya dan bagi saudara,
itu membuktikan bahwa ia cinta kepada kita. Ia memberikan penebusan bagi kita supaya kita hidup, supaya kita mengalami cintanya yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Namun kita yang sudah menerima cintanya, sering kita mengkhianati. Sering kita tidak memegang komitmen, tidak memegang kesetiaan kepada Allah. Ia rela mati, yang rela disalibkan demi saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana tentang apakah kita juga mau setia di dalam pelayanan kita? Kita adalah rata-rata hamba Tuhan maupun bukan hamba Tuhan. Setiap orang percaya harus setia kepada panggilan Tuhan. Apapun itu profesi kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Kita bisa mempergunakan profesi kita untuk kemuliaan Tuhan. Asalkan kita mau menyerahkan hati kita untuk kepada Tuhan. Selanjutnya, cinta kuat seperti maut. Ini adalah gambaran cinta Allah kepada manusia. Cintanya begitu kuat kepada kita sampai ia mati. Sampai ia mati dihina dan berada di dalam maut karena ia mencintai kita. Ini adalah sebuah gambaran yang begitu indah bagi kita sebagai anak Tuhan. Gambaran cinta Allah begitu kuat seperti maut, bahkan Tuhan pun mengalahkan maut. Betapa hebatnya cinta Tuhan bagi kita. Kalau kita mau berkorban bagi pasangan kita, kalau kita mau berkorban bagi menyenangkan hati pasangan kita, kenapa kita sebagai umat Tuhan, sebagai yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kenapa kita tidak mau menyenangkan hati Tuhan? Kenapa kita tidak mau berkorban bagi Tuhan? Saya bersyukur bersyukur pada malam hari ini. Berbagai kesibukan masing-masing, tetapi memberikan waktu untuk bersama-sama bertumbuh dalam persekutuan ini. Saya bersyukur hal ini salah satu bentuk kita sebagai anak Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama. Ketika kemarin admin pengurus menghubungi saya, banyak cerita yang kami ceritakan. Saya secara pribadi bersyukur telah bergabung di grup ini melalui Kayurli. Saya bersyukur kenapa? Saya melihat bahwa meskipun kita berbeda-beda tempat, kita dipersatukan dalam grup ini untuk menjalin suatu hubungan yang erat, untuk bertumbuh bersama-sama. Yang kedua, kekuatan cinta Allah sama dengan kuatnya maut hingga rela mati di kayu salib. Nah, ini adalah kekuatan Allah. Kekuatan cinta Allah sama dengan kuatnya maut. Bahkan maut pun dikalahkan oleh Tuhan. Kita bersyukur hal tersebut. Dan itu suatu kebanggaan bagi kita sebagai anak Tuhan. Siapa yang punya Allah seperti itu? Tidak ada. Tidak ada Allah yang seperti yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Yang ia rela mati, bahkan maut pun dikalahkan. Selanjutnya, cinta kuat seperti maut sebagai gambaran cinta Allah. Ada yang mengatakan begini. Ada yang mengatakan cinta itu cerita indah tiada akhir. Cinta itu cerita itu lanjut Kak. Oke. Cinta atau cerita indah tiada akhir. Cinta itu tiada akhir sama sekali. Ketika kita berbicara cinta, ada satu keindahan, ada satu keistimewaan yang kita dapatkan dari makna tentang namanya cinta itu. Kenapa? Karena cinta Allah kepada kita yang mendahului kepada kita, yaitu tentang sebuah hubungan yang harmonis. Begitu besar cintanya bagi kita, sehingga cintanya tiada akhir sama sekali. Selalu baru, selalu nikmat ketika kita merasakan dan merenungkan tentang cerita cinta Allah. Begitu juga dengan dalam satu hubungan, ketika kita menjalin satu hubungan. Saya percaya ketika teman-teman menjalin satu hubungan, saya percaya bahwa menjalin dengan harmonis, saling menyenangkan satu sama lain, berkomitmen, setia,
bahkan memuliakan Tuhan dalam satu hubungan. Saya bersyukur dengan itu. Di sini dikatakan ada pula yang beranggapan bahwa cinta itu seperti kentut. Tak dapat dilihat namun ada. Tak dapat dipegang namun dapat dicium. Tak dapat ditangkap namun dirasakan. Ini adalah sebuah gambaran sebenarnya. Seperti kentut. Tidak dapat dilihat namun ada. Tidak dapat dipegang namun dapat dicium. Tak dapat ditangkap namun dirasakan. Bisakah kita melihat wujud cinta itu? Tidak, tapi kita bisa merasakan. Kita bisa mengerti karena itu adalah berhubungan dengan perasaan kita. Maka kebanyakan orang mengatakan bahwa saya sudah jatuh cinta kepadanya, namun bagaimana cara saya untuk menyenangkan dia sehingga hubungan kami bertahan? Puji Tuhan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya melalui COVID-19 ini, anak-anak remaja yang kuliah dari luar kota, luar negeri, kembali ke Biren ini, ke Aceh ini. Jadi ada kesempatan bagi saya untuk membimbing mereka dalam Qur'annya. Nah, khususnya dalam berpacaran ini. Mereka banyak cerita tentang berpacaran, tentang pasangan mereka. Bagaimana? Ada yang sudah 4 tahun mereka menjalin satu hubungan namun putus di tengah jalan. Saya mengatakan kembali kepada komitmen. Saya mengatakan rasa jenuh itu pasti ada dalam satu hubungan. Rasa bosan itu pasti ada dalam satu hubungan. Jangankan hubungan sesama manusia atau hubungan satu pasangan, hubungan kita kepada Tuhan pasti adanya rasa jenuh, rasa bosan kepada Tuhan. Khususnya kalau kita sering beribadah, apalagi kalau anak STT, kalau tiap hari ibadah pasti ada rasa jenuh. Menjadi formalitas jadinya peribadahan tersebut. Kembali kepada komitmen, saya mengatakan kembali kepada komitmen. Ketika engkau membangun suatu hubungan itu kepadanya atau kepada pasangan, apa komitmenmu? Apakah hanya untuk bermain-main? Apakah hanya untuk merasakan atau hanya untuk mempermainkan? Atau tidak tahu apa tujuannya? Harus ada komitmen dan kesetiaan ini. Nah, begitu juga kita ketika kita kembali lagi saya mengatakan kepada Tuhan. Kita merasa jenuh ketika kita dalam pelayanan, dalam keluarga, mungkin dalam pasangan kita yang sudah berkeluarga. Mungkin kita jenuh. Mungkin banyak persoalan demi persoalan yang kita alami. Namun kita sering lepas dari cintanya Tuhan. Kita melepaskan diri, tapi cintanya Tuhan tidak pernah lepas daripada kita. Ia selalu mencintai kita, ia selalu memberikan kasihnya kepada kita. Kita selalu rasakan cintanya setiap hari dalam kehidupan kita. Lanjut. Ada lagi yang mengatakan kalau cinta itu seperti sepasang sepatu. Letaknya tak tergantikan, namun memiliki fungsi masing-masing. Unik. Seperti sepatu, nggak mungkin kanan mengambil posisi kiri, itu tidak mungkin. Meskipun berbeda-beda, namun tujuan mereka sama. Lalu ada yang mengatakan begini, bagaimana kalau saya punya visi misi yang berbeda dengan pasangan saya? Bagaimana kalau pasangan saya memiliki visi misi ini, namun saya memiliki visi misi yang ini? Bagaimana untuk menyatukan hal tersebut? Betul untuk butuh yang namanya pergumulan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, kalau ia adalah jodoh kita, pasangan kita, pasti akan memprioritaskan visi misinya Tuhan dalam satu hubungan. Ketika visi misi Tuhan telah ditaruh dalam hati kita, membutuhkan sharing bersama-sama. Siapa tahu melalui visi misi pasangan kita mendukung visi misi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita nggak tahu toh. Tuhan bisa pakai apa saja untuk mewujudkan visi misinya dalam dunia pelayanan kita. Yang paling terpenting, mau nggak kita mau dibentuk oleh Tuhan? Mau nggak kita mau dipimpin oleh Tuhan? Ini yang paling terpenting bagi kita. Tapi kalau kita tidak mau mempermuliakan Tuhan dalam satu hubungan, maka itu akan hancur, berhenti di tengah jalan. Kita memaksakan kehendak kita. Yang terakhir, lanjut. Cinta yang paling agung adalah memiliki Tuhan. Dia senantiasa mencintai manusia meski manusia terus berdosa dan berbuat salah.
Puncak dari keangguan cinta itu adalah ketika Tuhan bersedia menghadirkan atau mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa manusia dalam konteks umat perjanjian lama. Tuhan menunjukkan kasihnya atau cintanya melalui pewartaan para nabi. Ini adalah salah satu gambaran yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tadi pertanyaannya yaitu tentang lalu apa itu cinta Allah? Nah, makanya saya memberikan yang ditampilkan ini adalah salah satu gambaran. Tuhan rela. Nah, ini kalau kita kembali kepada silsilah penebusan kembali, kalau kita melihat kenapa Tuhan mengutusnya, otomatis kita akan kembali tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kenapa Tuhan bisa saja menciptakan manusia kembali? Bisa saja, tanpa ia berkorban, bisa saja. Karena ketika Tuhan mampu menciptakan dunia ini, mampu menciptakan manusia, maka ia mampu juga menciptakan manusia kedua. Namun Tuhan tidak mau melakukan hal tersebut. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ia mau menyelamatkan manusia yang berharga itu. Ketika kita mau berkorban atau mau bunuh diri gara-gara kita putus cinta, maka itu salah. Itu tindakan kita itu salah. Karena kenapa? Kita mati kepada orang yang tidak menghargai cinta kita. Buat apa kita harus mati? Buat apa kita berkorban bagi orang yang tidak menghargai perasaan atau cinta kita? Tetapi mari kita berkorban bagi Kristus yang menghargai perasaan kita. Karena Kristus terlebih dahulu telah mengalami yang namanya penderitaan tentang menunjukkan kasihnya bagi setiap kita sebagai anak kita. Cintanya melalui pewartaan para nabi pada saat itu. Cinta Tuhan terus-menerus dilakukan, diwartakan melalui para nabi, para hamba-hamba Tuhan. Supaya umat Tuhan kembali kepada cinta yang semula-mula itu kepada Tuhan. Supaya anak Tuhan kembali kepada komunitas yang benar. Supaya anak Tuhan kembali untuk bersekutu, memuliakan Tuhan melalui cinta yang sesungguhnya, yang sempurna di dalam kasih Tuhan. Ini yang harus kita rasakan. Ini harus kita lakukan. Lanjut. Cinta itu dialirkan melalui kuasa Roh Kudus yang terus menaungi dan melindungi manusia. Cinta Tuhan itu akan terus mengalir dan mengalir meskipun yang dicintainya tidak setia. Tiada kuasa apapun yang dapat menghentikan derasnya aliran cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu terus melekat dalam diri masing-masing ciptaannya. Cinta itu akan terus ada, tidak akan pernah pudar dan hilang termakan waktu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa meskipun kita tidak setia kepada Tuhan, sering kita menyakiti hati Tuhan, sering kita mengkhianati Tuhan, namun cintanya tidak pernah pudar dalam kehidupan kita. Kita bersyukur toh, kita punya Allah seperti itu. Kita menyakiti hati Tuhan, namun kasihnya selalu memberikan kepada kita. Kalau kita merenungkan teman-teman, kalau kita mengambil satu kesimpulan atau kita mengambil satu perenungan pribadi, kenapa saya dipilih oleh Tuhan? Kenapa saya ditebus oleh Tuhan? Padahal saya sering menyakiti hati Tuhan, sering memiliki hati Tuhan. Itu satu perenungan bagi kita. Sehingga kita menghargai tentang cinta yang tulus dari Tuhan. Kita mampu menghargai itu, mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tahu pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti admin memberitahukan kalau lebih waktu ya. Selanjutnya, dengan apa cinta Allah kepada manusia dapat digambarkan? Cinta Allah tidak akan pernah tergambarkan secara pasti seperti apa dan seberapa dalam cinta Allah itu kepada manusia. Gambaran cinta Allah kepada manusia memang kerap kali digambarkan seperti gambaran seperti cinta sepasang suami, istri yang tak terpisahkan. Ini seperti gambaran suami istri. Namun mereka saling tidak dipisahkan selain maut yang memisahkan mereka. Mereka saling mencintai, mereka saling erat dalam kasih Tuhan. Meskipun dalam hubungan tersebut ada konflik, itu wajar menurut saya. Karena ketika konflik dalam satu hubungan itu justru mendewasakan kita.
Justru kita saling mengasah karakter pribadi pasangan kita. Kalau ada Pak yang berpacaran yang tidak pernah konflik, dipertanyakan soal hubungan mereka, apakah itu sehat atau tidak. Namun kalau pasangan kita sering kita berantem, itu bagus. Kenapa? Karena itu kita saling mengerti karakter pasangan kita. Seperti apa karakternya kita sehingga kita mengerti, saling mengasah. Ini penting sekali bagi kita. Sehingga kita mengerti, oh ini yang tidak berkenan, oh ini yang disetujui oleh pasangan saya seperti ini karakter. Kita tahu toh, kita mengerti pasangan kita. Namun kalau tidak ada suatu konflik, seketika kita membangun suatu hubungan rumah tangga, tahu-tahunya kita terkejut dengan tingkah laku pasangan kita. Kenapa? Karena tidak diceritakan atau tidak dikasih tahu. Nah, itu yang salah satu yang harus kita renungkan bagi setiap kita. Sesuai firman Tuhan, suami istri cintanya tak terpisahkan dan tidak terpadamkan sampai kapanpun. Namun demikian gambaran itu makin hari makin pudar. Hal itu terjadi seiring dengan kenyataan hidup yang ada saat ini. Cinta direduksi dalam hal-hal material atau hal-hal yang bersifat duniawi. Kesucian cinta perlahan mulai terkikis. Ini adalah perbedaan tidak bertahan pada ujian, tidak bertahan pada waktu. Meskipun mereka sudah berkomitmen di hadapan Tuhan, namun dengan perkembangan zaman, dengan banyak godaan, maka cinta tadi ini mulai terkikis. Kesucian cinta tadi mulai terkikis. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Namun cinta Tuhan tidak pernah berpudar meskipun zaman terus berkembang. Cinta kuat seperti maut merupakan gambaran kekuatan cinta Allah kepada manusia. Akan terus seperti maut, akan terus mengejar seperti maut kemanapun manusia menghindar dan bersembunyi. Yang terakhir, penutup. Cinta Tuhan adalah cinta yang murni tanpa pamrih dan rela berkorban. Cinta yang kuat seperti maut yang terus menerjang sekalipun rintangan menghadap. Cinta yang terus-menerus diupayakan dan diwujudkan dalam kata dan perbuatan bagi yang dikasihi. Cinta sejati yang kuat seperti maut ini sudah dinyatakan oleh Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu, agar kita memiliki cinta seperti ini, mari kita hidup meneladani Kristus Yesus. Mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita meneladani Yesus Kristus sebagai teladan yang sejati. Karena cintanya begitu sempurna bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, buat cinta yang telah Engkau berikan bagi kami melalui Raja Salomo menggambarkan tentang cinta kuat seperti maut. Tuhan, kami melihat karya pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanpa cinta-Mu kepada kami, Engkau tidak rela berkorban bahkan mati menebus kami. Tapi karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu, karena kasih-Mu yang begitu sempurna, Engkau rela mati dan meninggalkan tahta-Mu untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Kami najis, kotor di hadapan Tuhan. Kami adalah debu yang sering menyakiti hati Tuhan, yang sering mengusik Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, sehingga kami mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih sharing firman Tuhannya dari Bang Markus Budel. Jadi saya lihat teman-teman juga di sini sangat bahagia sekali, mungkin karena telah mendengarkan firman Tuhan dari hamba. Jadi sebelum kita untuk ada yang mau sharing, apakah ada sesi foto dulu dari Bang Sony, gimana?